Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani.
Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita katakan lagu ini. Hanya Tuhan kekuatanku saat dunia tak ku mengerti. Padanya sumber kehidupanku, Tuhan yang menjamin hidupku. Sekali lagi katakan, hanya Tuhan. Hanya Tuhan kekuatanku saat dunia tak ku mengerti. Padanya sumber kehidupanku, Tuhan yang menjamin, Tuhan yang menjamin jalanku. Pada Yesus, hanya Yesus,
Kau berkati, tak ada yang dapat menutupnya. Pada Yesus, hanya Yesus, kasih-Mu sempurna bekerja bagiku, mendatangkan kebaikan. Katakan sekali lagi, hanya Tuhan, hanya Tuhan kekuatanku. Saat dunia tak ku mengerti, padanya sumber kehidupanku. Tuhan yang menjamin jalanku. Sekali lagi panggil nama itu. Hanya Tuhan kekuatanku. Saat dunia tak ku mengerti, saat dunia tak ku mengerti, padanya sumber, padanya sumber, amin, kehidupanku. Tuhan yang menjamin jalanku. Pada Yesus, hanya Yesus, saat Kau berkati, tak ada yang dapat menutupnya. Pada Yesus, hanya Yesus, kasih-Mu sempurna bekerja bagiku, mendatangkan kebaikan. Mari angkat tangan kita, katakan pada Yesus. Pada Yesus, hanya Yesus, saat Kau berkati, tak ada yang dapat menutupnya. Pada Mari sambil angkat tangan kita mulai sembah Dia. Hanya Padamu Tuhan menjadi kekuatan kami Tuhan. Hanya Padamu sumber kehidupan kami. Dan hanya pada siang ini kami mau mengucap syukur. Mari berkata-kata dalam bahasa roh. Mari sembah Dia. Hirana maya bashana, hirana bashe, oh rana bashe de 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 de, hirana bashe de 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 de, hirana la 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 bashe de 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 de. Jesus, Jesus, Hallelujah. Mari sambil angkat kedua tangan kita.
Katakan pada Yesus sembah, pada Yesus, hanya Yesus. Saat kau berkati, tak ada yang dapat menutupnya. Pada Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu sempurna bekerja bagiku, mendatangkan kebaikan. Lebih lagi katakan pada Yesus, hanya Yesus. Tak ada yang dapat menutupnya Tuhan. Pada Yesus, pada Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu sempurna bekerja bagiku, mendatangkan kebaikan. Kasih-Mu sempurna bekerja bagiku, kasih-Mu sempurna bekerja bagiku, kasih-Mu sempurna bekerja bagiku, mendatangkan kebaikan. Haleluya. Kasih-Mu bekerja sempurna di dalam setiap kami Tuhan. Kasih-Mu bekerja dengan luar biasa, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Dan kami percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang sedih dihiburkan, yang berbeban berat Engkau lepaskan. Oh, haleluya. Kinamaya bashandarararabarabo, hiererebo, hiabashandararabashe. Haleluya. Oh, mari angkat kedua tanganmu, katakan bersama. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Sekali lagi, dalam Yesus ku percaya. Amin, amin. Ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatan
Kristus. Yes. Oh, ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kekuatanku, harapan, kekuatanku, kekuatanku, harap. Sekali lagi katakan, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Dia satu-satunya harapan saudara dan saya. Karena dialah saudara dan saya ada di tempat ini. Karena dialah saudara dan saya diperbaharui hari lepas hari. Mari tepuk tangan sama-sama musik saudara. Sama-sama yuk, katakan. Siap, katakan bersama. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Angkat tanganmu, katakan. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Haleluya. Yo, sekali lagi katakan. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, Jesus, you are here. Sekali lagi, carrying our burden, carrying our burden, covering our shame. Amen. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high, alive in me, and I am free in Jesus' name. Siapa yang percaya bahwa di dalam nama Yesus setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan apapun yang saudara dan saya hadapi hari-hari ini akan takluk di dalam nama Yesus. Yang setuju bilang haleluya.
sama-sama mau katakan ya. Ready? God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Sekali lagi katakan, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Sekali lagi katakan, I will live, I will not die. I will declare and lift you high, and rise in me, and I am free. God is fighting for us, Pushing back the darkness lighting up the kingdom. that cannot be shaken. Yes, in the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out. Okay, with drums and percussion. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it sekali lagi. Oh, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out, shout it out, shout it loud. Haleluya, haleluya. Karena kita adalah umat pemenang katakan haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord. Haleluya. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Kau kapan berhenti, berlari sampai henti. Sulkan tinggi namanya, sulkan ajaib namanya. Kau kurus kemana setiap kami, naikkan hujan mujizat terjadi, mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, mencurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi keajaiban terjadi. Sebentar. Maaf Pastor Kelly, terpaksa saya pakai ilustrasinya beliau. Saudara, ketika saudara declare mujizat terjadi, itu akan terjadi. Apa saja yang menguasai pikiran kita, itu akan berhenti di dalam nama Yesus. Setuju? Saya minta saudara semua hitung dalam hati dari 1 sampai 20. Siap ya? Tapi ketika saya bilang Yesus, saudara harus sebut nama Yesus. Setuju bilang amin? Oke, siap? Hitung 1, 2, 3. Yesus. Saudara berhenti di angka berapa? 5? Angka 10? Angka 12? Angka 18? Perhatikan ini saudara. Integritas pikiranmu
integritas pikiranmu akan tunduk pada nama Yesus. Ketika saudara memikirkan hal-hal dunia, saudara terintimidasi dengan dunia. Tetapi ketika saudara declare Yesus, semuanya stop. Yang setuju bilang amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Sekali lagi kita mau naikkan pujian ini saudara. Sama-sama katakan, jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Takkan berhenti berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Angkat kedua tanganmu. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi. Nyalin kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi keajaiban terjadi. Hari-hari ini Tuhan mau saudara dan saya declare nama Yesus. In every circumstance, in every situation, declare His name. Nama siapa? Nama siapa? Biar hari ini kita mau declare bahwa Yesus bertahta, berkuasa dalam seluruh hidupmu. Katakan bersama, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Sekali lagi sambil angkat tangan tinggi-tinggi katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan api. Nyanyi, ku nyanyi, oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi, oh oh. Sekali lagi yuk, angkat tangan tinggi-tinggi. Mengalir kuasamu, katakan, ku nyanyi, oh 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 oh, keajaiban terjadi. Mari sama-sama sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Dia Tuhan yang dahsyat, amin. Mengalir kuasa, nyalakan apimu. Ku nyanyi, tercurah kuasa, nyalakan apimu. Ku nyanyi, oh 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 oh, keajaiban terjadi. Lebih-lebih mengalir kuasamu, nyalakan api. Nyanyi, ku nyanyi, oh oh oh, tercurah. Yes, ku nyanyi,
padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan, Kau telah buktikan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Mari bangkit berdiri saudara. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan, kami percaya hari ini Tuhan mau menyembuhkan banyak orang. Kami melihat akan ada kesembuhan secara emosional terjadi di gereja kami, tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Kami akan melihat ada begitu banyak pemulihan dalam keluarga terjadi. Kami tahu gak kebetulan kalau Tuhan mau kami mendengarkan pesan Tuhan hari ini. Karena itu kami mempersiapkan hati kami untuk menerima firman. Dalam nama Yesus kita sama-sama katakan amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, selamat siang. Sebelum kita mulai saya mau bertanya, adakah di antara saudara di tempat ini yang pernah menjadi pelayan Tuhan, pengerja di sebuah gereja? Bisa angkat tangan? Saudara pernah atau sedang menjadi pelayan Tuhan atau pengerja di sebuah gereja? Oke, karena gereja kan macam-macam ya, nggak perlu di sini, mungkin ada yang saudaranya datang ke sini. Yang kedua, adakah di antara saudara di tempat ini yang pernah tinggal di rumah hamba Tuhan atau di rumah pendeta atau namanya mungkin pastori? Bisa angkat tangan? Pernah tinggal di rumah pendeta, hamba Tuhan atau pelayan Tuhan gitu, pastori gereja? Ya, karena ada juga di gereja kita yang pernah tinggal di rumah pendeta ya. Yang terakhir, adakah di antara saudara yang punya anggota keluarga adalah pendeta atau gembala? Asa angkat tangan? Itu saudara saya Pak, pendeta tuh Pak, di YouTube suka muncul gitu, ada yang angkat tangannya. Oke. Nah hari ini kita mau bahas tema tentang mereka, tetapi ada korelasinya juga dengan kehidupan kita pribadi ya. Jadi hari ini sebelum saya mulai, kalau ada di antara saudara yang punya kenalan gembala atau pendeta, ada di antara saudara yang ternyata
adalah anak gembala atau anak pendeta, atau anak pelayan Tuhan, pengerja gereja, saya harap pesan ini juga bisa berbicara kepada saudara semua. Coba kita perhatikan judul di PowerPoint. Banyak pendeta atau pelayan Tuhan mengundurkan diri dari pelayanan di gereja karena berbagai alasan. Ya, ini agak unik khotbahnya, tapi saya percaya akan sangat memberkati saudara semua ya. So keep on believing. Saudaraku, banyak orang yang mungkin gak pernah berpikiran bahwa seorang pendeta pun punya pikiran mau mundur dari pelayanannya. Kita kadang berpikiran yang resign itu paling cuma pegawai, atau yang mau mundur gak mau lagi bisnis itu paling cuma pengusaha. Jarang di antara kita yang punya pemikiran bahwa pendeta pun yang saudara lihat di YouTube itu berseliweran, itu pun mungkin pernah punya pemikiran untuk mundur dari pelayanannya. Meninggalkan gereja, jemaatnya. Dan saya ingin membawa saudara melihat slide berikutnya. Ada sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan tentang seorang gembala, gerejanya cukup besar saudara. Kurang lebih 2.000 sampai 3.000 orang. Nama gembala tersebut Andrew Stocklanes. Beliau meninggal karena bunuh diri. Dan gembala ini sudah berkali-kali mengalami apa yang dia sebut dengan serangan roh jahat, dia bilang. Karena di buku biografinya si istri bilang, "My husband haunted by dark presence." Jadi ternyata masalah suaminya nggak cuma sekedar mental illness yang mungkin sekarang lagi ramai dibahas. Tapi suaminya juga punya serangan-serangan supranatural ya yang terjadi terhadap suaminya ini. Sehingga kombinasi dari, istrinya bilang deadly combination. Kombinasi yang sangat mematikan dari mental illness dan serangan roh jahat inilah yang membuat pada akhirnya suaminya nggak tahan. Nah saudara mungkin bertanya-tanya bagaimana mungkin gembala yang suka khotbah, pendeta yang suka khotbah, pendeta yang memberkati jemaatnya, yang ngasih kekuatan buat jemaat, yang menghibur jemaat, yang menasihati jemaat, bahkan yang ngusir setan, bisa punya problem dan akhirnya bunuh diri. Nah itulah realita yang terjadi saudara. Bukan cuma orang ini, ada banyak gembala, pendeta, bahkan anak pendeta di Indonesia. Kalau saya sebut bapak gembalanya saudara pasti tahu namanya. Itu anaknya aja pernah depresi sampai mau bunuh diri. Padahal anaknya pendeta. Kisah kedua di slide berikutnya, ini agak lucu kisahnya tapi ini memberkati saya juga. Ada seorang gembala yang memutuskan mundur dari pelayanannya karena dia bilang begini, saya punya jemaat 1.000 dia bilang. Dari 1.000 orang jemaat, 500 orang yang sering datang ke gereja. Dari 500 orang, 100 orang minimal saya bisa tahu. Nah orang-orang ini cerita masalahnya sama saya, kata gembalanya. Cerita masalahnya, pergumulannya, mulai dari pernikahan, keuangan, sakit penyakit. Nah saya tuh sampai pada satu titik tuh udah gak kuat nampung masalah orang. Saya kadang berpikir gimana caranya saya bisa tolong orang ini. Kalau saya pulang ke rumah kepikiran masalah orang ini sama saya, dia bilang. Jadi sampai pada sebuah titik dia merasa tidak kuat lagi secara emosional untuk menampung, mendengar masalah jemaatnya. Pernah gak saudara ngalamin hal yang sama? Dimana saudara tuh rasanya capek dengar masalah orang. Bukan karena saudara gak care. Bukan karena saudara gak punya empati. Bukan karena saudara orang yang gak berbelas kasihan. Tapi pada sebuah titik jiwa saudara ini udah gak mampu untuk menampung masalah-masalah orang cerita kepada saudara. Nah buat beberapa di antara kita, sejak kecil kita itu sudah tidak mampu menanggung masalah dari mama. Karena ada yang namanya emotional incest. Emotional incest itu dimana mama cerita masalah ke papanya, masalah dengan suaminya ke anaknya. Papa kamu itu ya nggak perhatian sama mama. Papa kamu tuh ya nggak sayang sama mama lagi. Nah itu emotional incest, dimana akhirnya kita masih kecil sudah harus menampung beban orang tua. Kita masih kecil udah harus menampung masalah orang tua, ya nggak bisa dong jiwa kita. Nah jadi ketika kita dewasa, jiwa kita ini tidak mampu untuk menampung beban masalah emosional orang lain. Nah gembala ini ngalamin. So itu yang membuat dia memutuskan mau mundur aja deh, capek gua ngurusin masalah orang. Gitu ya. Pernah nggak saudara gitu?
So banyak pendeta atau pelayan Tuhan akhirnya mengundurkan diri dari pelayanan di gereja karena berbagai alasan. Kita lihat alasan yang pertama yaitu kelelahan. Saya ingin mengajak saudara untuk kita membaca satu bagian firman Tuhan, nanti media tolong ditampilkan dulu ya. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3 sampai 4. Ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 3 sampai 4. Di situ menceritakan tentang seorang nabi atau hamba Tuhan bernama Elia. Elia dikatakan di situ dia melarikan diri karena ketakutan mau dibunuh oleh Isabel, oleh seorang ratu yang jahat. Akhirnya dalam pelariannya untuk bisa menyelamatkan jiwanya sendiri, dikatakan Elia depresi, stres, dan dia bilang begini, Tuhan cabut saja nyawaku, biarkan aja aku mati. Ini peristiwa yang aneh, kenapa? Karena bagaimana mungkin seorang nabi yang bisa membuat api turun dari langit, bisa ketakutan sama perempuan. Bisa takut sampai mau bunuh diri. Tapi itu dampak dari kelelahan. Pendeta khususnya di gereja kecil seringkali melayani jemaat dan mengurusi masalah gereja tanpa tim pendukung. Sehingga menyebabkan kelelahan atau burnout. Mulai dari konseling, kunjungan, penguburan, baptisan, mendoakan yang sakit, hingga urusan rumah ibadah dikerjakan sendiri. Banyak saudaraku, orang-orang yang melayani di gereja-gereja kecil, itu ngerjain semuanya sendiri. Gak ada yang nolong, gak ada yang bantu, gak ada jemaat yang mau volunteer jadi pelayan Tuhan. Jadi mereka stres. Menyiapkan bahan khotbah aja udah susah lah saudara. Belum lagi disuruh untuk kunjungan ke rumah jemaatnya. Belum lagi punya masalah di rumah tangganya sendiri. Belum lagi ngurusin pelayanan anak muda. Belum lagi anaknya sendiri gak bisa diurusin. Jadi dia bingung, dia stres dan itu bisa menyebabkan kelelahan jiwa. Tetapi gak cuma pendeta ternyata, kita bisa lelah. Kalau kita tidak memiliki tim yang mampu menolong kita. Kita bisa kelelahan menjalani hidup ini. Kita bisa lelah sebagai pengusaha, kita bisa lelah sebagai pegawai. Ketika kita mendapati, kita nggak dapat support dan dukungan yang kita butuhkan. Istri merasa suami nggak suportif, suami merasa istri nggak suportif, gembala merasa istri nggak bisa support dia sebagai gembala. Itu semua bisa menyebabkan kelelahan yang akhirnya membuat seseorang memutuskan untuk mundur dari apapun yang sedang dia lakukan. Resign dari pekerjaan, resign dari pelayanan, karena mereka merasa kelelahan. Coba tepuk kanan kirinya tanya, kamu lelah nggak hari ini? Biasanya orang udah kalau terlalu capek, udah terlalu lelah, emosinya udah nggak bisa dikendalikan. Dia bisa tiba-tiba marah, bisa tiba-tiba emosi, bisa tiba-tiba bikin orang kaget dengan reaksinya karena dia sudah terlalu lelah. Dan efek paling berbahaya orang kalau sudah terlalu lelah adalah dia pilih untuk mengakhiri hidupnya aja. Saya udah capek Pak dengan hidup ini. Saya mau lari dari kenyataan. Saya mau mengakhiri hidup saya karena saya lelah. Tetapi saudaraku, sebenarnya ada solusi kalau kita mau supaya dalam perjalanan kehidupan kita dengan Tuhan, kita nggak merasa lelah, termasuk dalam dunia pelayanan. Solusi yang pertama, orang yang beralasan nggak punya waktu, sebenarnya belum bisa memanage skala prioritas dalam hidupnya. Katakan prioritas. Nah, bukan berarti karena saudara pelayanan atau melayani orang, lalu akhirnya saudara nggak punya skala prioritas lagi. Bukan berarti karena orang butuh saudara, lalu saudara akhirnya mengabaikan kesehatan jiwa saudara sendiri karena orang butuh saudara. Nah kalau kita mengabaikan kesehatan jiwa oleh karena orang butuh kita harus selalu ada buat mereka. Kita kasarnya begini, kita berusaha jadi Superman, kita berusaha jadi juru selamat. Ya itu kalau dalam pelajaran yang pernah dibahas oleh Pastor Pohan, ada inner child yang sifatnya itu savior, juru selamat. Nah kalau ada di antara kita yang merasa pengen jadi juru selamat buat orang lain,
Juru selamat buat keluarga besar kita. Juru selamat buat keluarga kita. Kita mungkin akan berakhir dalam kelelahan dalam hidup ini. Karena kita coba menyelamatkan semuanya. Kita merasa kalau nggak ada kita semua pasti berantakan. Nah sindrom ini tuh harus kita bebaskan dulu dari diri kita supaya kita nggak sok jadi juru selamat buat orang. Bayangkan kalau setiap kali ada orang yang butuh dia telepon kita. Suruh kita datang. Suruh kita ada. Apa nggak capek nanti jiwa kita ini? So solusi pertama kita harus punya skala prioritas. Siapa yang harus didahulukan dalam hidup saudara? Apa yang harus saudara kerjakan lebih dulu? Dan saya baru belajar bahwa berkata tidak tanpa merasa bersalah itu enak sekali. Ya, tidak tapi nggak ngerasa bersalah tuh kayaknya itu sebuah kemerdekaan. Karena saya percaya banyak di antara kita yang mau berkata tidak aja susah. Nggak enak Pak. Kalau saya bilang enggak nanti gimana? Sama teman saya, kalau saya bilang enggak nanti nggak enak sama keluarga besar saya. Padahal kadang berkata tidak itu akan menyelamatkan kita dan keluarga kita. Amin. So kalau saudara memang harus berkata tidak, berkatalah tidak kepada hal-hal yang memang bukan prioritas saudara. Kalau yang menjadi prioritas saudara belum saudara lakukan, ya jangan dulu lakukan apa yang bukan prioritas. Supaya kita nggak terjebak di dalam kelelahan jiwa yang tanpa akhir. Akhirnya seperti Cakrakan bilang, apalah aku ini butiran debu. Ya, yang kedua, orang yang beralasan enggak ada yang bantu, sebenarnya belum memahami seni delegasi dan regenerasi, atau memang biasa mengerjakan semuanya sendiri. Banyak loh orang-orang yang lelah, itu karena dia ngerjain sendiri. Dan dia gak mau bantuin orang, bantuan orang lain dia gak mau. Dia sejak kecil sudah terbiasa ngerjain semua sendirian. Saya ini tipe yang dari kecil udah ngerjain semua sendiri. Karena dari sejak saya SD, saya nggak boleh pergi ke sekolah kalau belum cuci piring. So saya harus nyuci piring dulu baru saya bisa pergi sekolah. Kalau nggak boleh saya ke sekolah. Nah jadi sejak kecil saya terbiasa mengerjakan semua sendirian. Pas punya anak, saya jarang minta tolong anak saya suruh ambilin. Kalau saya bisa ambil saya ambil sendiri. Jarang, tolong ambilin Juli, tolong ambilin. Enggak, saya kerjain sendiri aja, saya bisa. Tapi akhirnya saya mikir, nggak boleh gitu juga ya. Harusnya ini anak saya ini harus saya ajari bagaimana cara menolong orang tua, bantu orang tua. Akhirnya dikit-dikit saya mulai belajar minta tolong anak saya. Padahal saya bisa lakuin sendiri. Nah kadang kelelahan itu kita alami karena kita coba mengerjakan semua sendirian. Dan kita merasa nggak butuh orang lain. Yang kedua, kita merasa nggak punya keinginan mengajari orang lain. Untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan ini harus kita lakukan. Maksudnya gini loh saudara, orang itu memang gak serta-merta langsung bisa melakukan sesuatu. Kadang kita harus ajarin orangnya. Kecuali orangnya udah kagak bisa baru diketok dikit boleh. Tapi gak semua orang langsung bisa mengerjakan apa yang biasa saudara lakukan. Di rumah, di dalam dunia kerja, dalam dunia pelayanan. Harus diajarin orangnya. Supaya orang itu bisa membantu saudara mengerjakan hal yang selama ini memberatkan saudara. Amin? Amin? Nah saudara ada gak saudara yang lelah karena saudara ngerasa pengen ngerjain semuanya sendiri? Hati-hati loh. Nanti anak saudara udah gak dekat lagi sama saudara. Karena saudara terlalu capek. Enggak tunggu, mama gak ada waktu ini. Mama harus ngurusin ini. Bapak gak ada waktu. Oh, wow. Papa stres. Tapi main game. Lagi apa Pak? Ya, ini kan kenapa Bapak stres? Ya, ketiga, jangan mengurusi apa yang yang sebenarnya bukan urusan Anda dan wilayah tanggung jawab Anda. Kadang kita capek, lelah, gembala capek, lelah, pengerja capek, lelah. Karena mencoba melakukan apa yang bukan urusannya. Dan ini berlaku dalam banyak hal. Kalau anak saudara udah usia remaja, itu beresin tempat tidur bukan urusan saudara lagi itu harusnya. Itu udah urusan dia itu. Minimal nyuci piringnya sendiri adalah urusan dia. Atau minimal apa yang berhubungan dengan apa yang dia lakukan adalah urusan dia. Sekali waktu guru negur ke grup WA istri saya dan bilang begini, Bu tolong dilihatin ya itu ya, Jubeli kelupaan bawa buku A. Gitu. Tapi saya dengan istri udah ngajarin begini,
Buku apapun yang harus membawa ke sekolah itu urusan kamu, tanggung jawab kamu. Jadi akhirnya kita tegur, Jubili kenapa lu lupa bawa buku ini? Oh iya, besok jangan lupa dibawa ya. Itu jadwalnya ada ya. Kalau kita harus ngurusin lagi buku apa yang dibawa sama anak ke sekolah, ya stres. Enggak semua hal yang saudara lihat harus dikerjakan di sekeliling saudara adalah urusan saudara. Termasuk ngurusin rumah tangga orang. Itu bukan urusan saudara itu. Ya, mobil orang bukan urusan saudara. Rumah orang mau 4 tingkat juga bukan urusan saudara. Apalagi Raffi Ahmad bukan urusan saudara. Ya. Kenapa? Karena kalau kita terlalu ngurusin urusan orang, tanpa kita sadari jiwa kita lelah. Saya bingung loh setiap kali saya baca komenan di Instagram, ini orang masih punya waktu ngomentarin hidup orang lain. Panjang lagi komennya. Saya pikir ini orang masih punya waktu komentar sepanjang ini. Coba cek, kenapa sih kita lelah? Mungkin karena kita nggak bisa mengatur prioritas kita dengan baik. Kedua, kenapa hamba Tuhan bisa jatuh dan meninggalkan dunia pelayanan? Yang kedua adalah karena kejatuhan moral. Untuk lebih jelasnya, saya ada video di Instagram. Jadi saya nggak akan bahas kenapa hamba Tuhan bisa jatuh dalam dosa moralitas ya. Karena itu banyak sekali alasannya. Bisa karena uang, bisa karena seks dan lain sebagainya. Tapi saya ingin mengajak saudara semua, mari kita lihat di PowerPoint itu ada 2 ayat. Di situ saya tulis, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dan dalam 1 Korintus 10 ayat 12 dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. So memang ada banyak hamba Tuhan jatuh karena moralitas. Apa aja sih Pak? Kasih tahu dong Pak, masa saya harus lihat Instagram Bapak dulu baru ini? Ya sudahlah, pertama. Alasan pertama kenapa banyak hamba Tuhan jatuh dalam dosa moralitas, khususnya seksual. Itu adalah karena dia merasa terbuai oleh pujian orang. Keren banget tadi kamu nge-WL loh, makasih ya. Tadi Koko keren banget, tadi Koko khotbahnya loh, makasih ya. Bisa minta nomor teleponnya nggak Pastor? Saya nanti mau nanya-nanya nih khotbah tadi, boleh. Halo Pastor, saya punya masalah dengan suami saya. Ternyata suami saya ini begini loh Pastor. Kira-kira menurut Pastor bagaimana ya? Oh ya gitu, ya saya udah hampir 2 bulan gak berhubungan dengan suami saya. Terus gimana ya Pastor? Jatuh. Alasan pertama kenapa banyak orang gak cuma pendeta jatuh dalam dosa moralitas. Karena terbuai dengan pujian. Karena gak dipuji mungkin sama istrinya di rumah. Gak dipuji sama suaminya. Yang kedua, kenapa jatuh dalam dosa moralitas? Karena merasa nyaman, dikelilingi oleh lawan jenis. Dia nggak merasa risih, padahal udah menikah. Kalau saudara merasa nyaman dikelilingi lawan jenis tanpa ada risih sekalipun, bahaya itu. Karena kita orang menikah. Amin. Krik, 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 krik. Ya, hati-hati ya. Itu bisa buat kita jatuh dalam dosa moralitas. Sisanya silakan lihat Instagram saya, oke? Solusinya apa Pak kalau saya sudah jatuh dalam dosa moralitas? Solusinya apa Pak? Saya harus ninggalin gereja. Karena banyak orang sekarang katanya menganggap gereja itu suka menghakimi. Kalau ada orang jatuh dalam dosa. Gereja itu suka menghakimi, gereja itu suka menjauhi. Ya nggak tahu kalau gereja mana ya, gereja kita nggak. Ini gereja lain ya, gereja kita nggak. So apa yang harus dilakukan ketika seseorang jatuh dalam dosa moralitas? Pertama, mengambil masa sabatikal. Atau mundur sejenak dari pelayanan atau dari hal apapun yang membuat saudara selama ini tertekan, sibuk dan fokus untuk membangun hubungan lagi dengan Tuhan. Yang kedua, menggabungkan diri ke KUL atau komunitas-komunitas pelayanan yang bisa membantu pemulihan diri, pemulihan nama baik dan visi kehidupan. Jadi ketika saudara mungkin sekarang sedang mengalami kejatuhan, jangan menjauhi gereja, tapi justru bergabung. Ada KUL, bergabung di KUL. Dengan begitu kita bisa dipulihkan. Sama, perlakuan terhadap hamba Tuhan pun sama.
Kalau ada hamba Tuhan jatuh dalam dosa moralitas, bukan kita lempari batu. Tapi kita coba gabungkan dia dalam sebuah komunitas dan kita katakan mau berubah enggak? Mau pulih enggak? Mau enggak dibantu oleh kami-kami ini untuk kamu kembali pulih hidupmu? Jadi kalau ada orang yang jatuh, hamba Tuhan jatuh, dalam hal apapun lah, kita tuh enggak boleh langsung menghakimi. Kita harus cari tahu, setelah ini dia bagaimana. Karena Daud pun pernah mengalami kejatuhan dalam dosa. Daud pernah membunuh suami orang, lalu menikahi istrinya. Saya belum pernah ketemu orang sejahat itu di Alkitab yang sama seperti yang sekarang saya ketemu dalam kehidupan nyata. Setidaknya saya belum pernah menemukan dalam hidup saya sendiri orang sejahat Daud. Tapi Tuhan mengampuni Daud. Artinya untuk setiap orang yang mengalami kejatuhan dalam dosa dan moralitas, ada pengharapan buat mereka. Amin? Amin? Kita nggak boleh menghakimi lalu lempari batu, enggak. Justru kita harus dorong orang ini untuk, lu gabung deh sama pendeta sono tuh. Lu gabung sama pastor sono tuh. Biar benar, gitu. Itu lebih baik. Karena selalu ada pengampunan dan kasih karunia buat setiap orang yang mau bertobat. Yang ketiga, kenapa orang mundur dari pelayanan, dari kehidupan, dari pekerjaan? Seringkali alasannya sederhana, karena orang itu ingin membangun hubungannya kembali sama Tuhan. Saya catat di sini begini saudara. Kita harus memiliki kepekaan jika pelayanan kita tidak lagi mengalir dari keintiman dengan Tuhan dan tidak ada lagi faktor why yang kuat sebagai motivasi kita melayani. Nah, saran saudara kalau saudara bekerja di dunia marketplace, kalau saudara kehilangan motivasi dalam bekerja, coba tanyakan lagi faktor why-nya tadi. Kenapa saya kerja? Kenapa saya jalanin bisnis ini? Kembali ke why-nya. Karena kalau faktor why-nya tidak kuat, kita kehilangan motivasi dalam mengerjakan sesuatu. Coba saya mau tanya sekarang, kenapa sekarang saudara masih jadi pengusaha? Apa why-nya? Kenapa saudara sekarang masih mempertahankan pernikahan? Apa why-nya? Kenapa sampai saat ini saudara masih bangun gak ketiduran atau khotbah? Kenapa? Why-nya apa? Kenapa saat ini saudara masih pelayanan? Why-nya apa? Kalau kita bisa menemukan faktor why ini, kita dapat kekuatan yang baru. Amin? Amin. So ada kalanya kalau kita sudah jenuh, stres, tertekan, lelah dalam menjalani kehidupan, kita harus kembali menemukan faktor why itu. Kenapa ya saya kok sekarang jadi pengusaha? Apa awal yang membuat saya pengen jadi pengusaha? Kalau saudara tanya ke bapak gembala saudara, kenapa dia jadi gembala? Pertama katanya karena kepaksa. Tapi yang kedua dalam perjalanannya dia berkata, ini karena panggilan Tuhan buat saya. So faktor why itu harus kuat. Kalau kita mau dapat motivasi dalam kehidupan. Amin. Alasan keempat, kenapa seseorang mundur dari pelayanan atau ada pendeta yang mundur dari pelayanan dari gereja adalah karena faktor konflik di dalam gereja. Saudara, gereja itu ya sama seperti organisasi manapun. Sama aja. Sama-sama ladang konflik. Kalau saudara bisa konflik di dunia kerja, di gereja saudara bisa konflik. Kalau saudara bisa konflik dalam dunia bisnis, di gereja saudara bisa konflik sama rekan pelayanan. Kenapa? Karena isinya sama-sama manusia, bukan alien. Ya, karena sama-sama istrinya manusia, pasti akan ada konflik yang terjadi. Jadi kalau ada orang menghakimi, alah gereja itu tempat orang suka berantem, suka berselisih. Alah gereja itu bukan tempat orang suci, benar banget itu. Alah gereja tempat orang munafik, bener banget itu. Gereja tempat orang yang suka nyinyir, bener banget. Gereja tempat orang suka ngegosip, bener banget. Terus Pak, kalau Bapak sebut semua bener, terus gereja gimana? Gereja tempat orang yang mau diubahkan. Tapi berubah itu perlu proses. Jadi kenapa orang datang ke gereja? Karena dia ingin diubahkan. Sedikit demi sedikit dia diubahkan. Dan gereja adalah tempat paling murni orang ingin diubahkan. Kenapa? Karena kalau di dunia kerja kadang Anda berubah supaya dapat gaji. Nggak dapat gaji, boro-boro mau berubah. Iya kan? Tapi kalau di gereja Anda mau berubah karena apa? Ada yang ngasih saudara gaji di sini? Nggak ada. Apakah saudara pulang dari gereja dapat bingkisan? Enggak.
Kenapa kita mau berubah di gereja? Karena kita berjumpa dengan Tuhan di gereja. Jadi kita mau berubah. Amin. Jadi kalau nanti ada orang yang ngomong gereja tempat orang munafik, bilang aja emang bener. Termasuk gua. Tapi gua ada di situ karena gua mau berubah. Dan saya tahu gereja tempat paling tepat untuk gua mau berubah. Karena gua nggak nemuin alasan apapun soal duit kecuali karena Tuhan aku mau berubah. Amin. So kenapa ada konflik di gereja? Karena isinya manusia semua. Kalau alien gak ada konflik. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita berhadapan dengan konflik dalam gereja? Ingat satu hal aja saudara. Saya mau berubah. Saya mau diubah oleh Tuhan. Saya mau jadi suami yang lebih baik, istri yang lebih baik, anak muda yang lebih baik. Dan saya mau diubahkan di sini. Disinilah tempat di mana saya mau berubah tanpa embel-embel apapun. Di sini tempat di mana saya mau berubah. Harus karena keinginan diri saya sendiri. Bukan bos saya bilang, lo kalau gak berubah dipecat lo. Cuma di gereja saya punya alasan untuk berubah. Murni karena dorongan saya sendiri. Saya mau berubah di gereja. Amin. Coba tepuk kanan kirinya, kamu cinta gereja enggak? Selain Tuhan. Kelima, kenapa seringkali kita dapati ada hamba Tuhan atau pendeta mundur dari pelayanan? Seringkali kita menghakimi mereka karena A, B, C, D, E, F, G. Tapi ada satu alasan yang membuat mereka mundur dari pelayanan, yaitu kesehatan emosional keluarga. Ini 2 poin terakhir, saya mau selesai. Katakan kesehatan emosional. Saya nggak nakut-nakutin saudara karena saya rindu saudara juga terlibat pelayanan. Tapi saya mau bilang begini loh. Saya lagi buat video di Instagram. Awalnya bayangan orang kalau ikut pelayanan tuh begini. Gitu ya. Itu bayangan orang kalau mau pelayanan. Pas udah jalanin. Tuhan gak bisa begini Tuhan pelayan. Ini gak ada yang ngehargain gue sama sekali di pelayanan ini. Benar-benar itu orang benar-benar kenapa Tuhan ya. Bayangannya sih orang waktu mau pelayanan tuh keren. Pas udah ngejalanin berat. Nah ada kalanya pelayanan itu cukup berat buat keluarga kita. Kita sih sebagai suami sih oke. Oh shikabara tantara dapat syangkau gitu ya. Istri kita. Anak-anak kita kabur. Ya kan? Kadang kita perlu untuk bijaksana berpikir begini, Tuhan. Keluarga saya kok jadi kacau balau gini gara-gara pelayanan, saya harus gimana? Nah Tuhan akan ingatkan kita untuk coba apa yang kurang dalam keluarga kamu. Anak saya pernah negur saya begini loh. Awalnya saya coba bela diri tapi akhirnya saya mikir. Anak saya bilang begini, yang Jubilee ini ya. Daddy di Jubilee itu aneh loh. Daddy itu kalau sama orang, ketemu orang itu kayaknya happy banget. Shalom Pak, shalom Bu, hey guys. Tapi ke anak sendiri kok gak begitu. Saya mikir, iya kali ya. Apa saya gak se-excited itu sama anak saya. Tapi kalau ke orang lain saya excited. Waktu itu alasan saya bilang begini, itu topeng aja Cup. Gitu saya bilang, topeng aja itu. Karena kan kerjaan Daddy begitu. Tapi lewat perenungan saya pikir itu bukan topeng, memang begitu saya emang orangnya gitu, tapi kenapa ke anak gak begitu ya? Akhirnya buat saya berpikir, saya mau tanya sama saudara sekarang di luar dari pelayanan. Apakah Anda begitu ke rekan kerja tapi ke anak sendiri enggak? Ke orang yang suka kerja sama saudara sebagai sales, saudara hahihi, ke istri saudara sendiri enggak? Malah perempuan lain yang saudara ajak sharing, kalau lagi sharing iya gue ngerti masa lalu iya. Ya emang gitu kan, ya namanya juga bos kan ya, bos itu kan pasti punya keinginan ABC. Tapi istrinya kalau mau sharing setengah mati susahnya. Ada yang gitu? Kalau ada, keluarga kita sedang tidak sehat itu. Dan kalau keluarga kita sudah tidak sehat, lama-lama merembet ke apa yang kita kerjakan. Amin? Amin? So yuk kita jaga kesehatan emosional keluarga kita. Pertama solusinya adalah menghususkan waktu untuk memiliki kebersamaan dengan keluarga tanpa memikirkan tentang pekerjaan atau pelayanan.
Ini yang pertama. Kita harus punya waktu kalau lagi main sama anak, main sama istri, main kemanapun, jangan pikirin tentang kerjaan, bisnis atau pelayanan. Jangan sampai ada di antara kita yang sementara lagi ngajak anak main berenang, ya 2M aja 2M lepas aja nggak apa, iya nggak apa-apa udah gitu. Jangan. Saudara pikir mungkin sepele, jangan. Nggak bagus itu. Simon Sinek aja bilang nggak bagus itu. Steve Jobs bilang nggak bagus itu karena dia sempat punya masalah sama anaknya. So, pertama, miliki waktu dengan keluarga, main aja. Tuh ke Ancol mula 25.000 kali 4 100.000. Serius. Waktu saya belum punya mobil, kita naik Grab ke Ancol. Jadi kali 3 75.000 plus bayar mobil masuk ke Ancolnya 25.000. Saya ngasih tahu aja mas saudara ya, takut kaget. Jadi 100.000 saya ke Ancol, main pasir. Sisa 100.000 lagi beli makanan. Itu waktu belum punya mobil kita nggak apa-apa, mainnya Grab nggak masalah. Waktu udah punya mobil ya lebih enak, bisa lebih jauh dikit. Tapi itu dimulai dari kesetiaan untuk yuk yang sepele juga kita kerjain. Amin. Kedua, membangun lingkungan yang safe bagi setiap anggota keluarga untuk bisa sharing masalah-masalah pribadi tanpa adanya penghakiman ataupun nasihat yang terlalu rohani. Kenapa keluarga jadi nggak sehat secara rohani? Secara emosional nggak sehat. Karena terlalu banyak penghakiman di keluarga. Terlalu banyak penilaian, penghakiman. Apalagi kalau lagi khotbah begini nih. Jangan pernah ada istri yang senggol suaminya dengerin lo. Jangan, nggak bagus itu. Atau suami bilang dengerin lo. Jangan, nggak bagus. Nggak ngefek, nggak. Bangunlah budaya yang sehat di keluarga. Di mana orang bisa cerita, orang bisa komplain. Tapi tetap disayangi dan dikasihi. Termasuk anak-anak. Amin. Karena anak saudara mungkin gak terlalu rohani dan gak serohani saudara. Jadi bahasa saudara yang rohani ketinggian itu gak nyampe buat dia. Jangan pakai istilah-istilah seperti itu. Itu gak bagus. Awas lo ya. Kalau kamu dek nakal terus ya, nanti kamu ditelan sama ikan besar seperti Yunus kamu. Nggak ngaruh itu ya. Terakhir, jangan melibatkan keluarga dalam masalah pelayanan atau masalah apapun yang keluarga saudara sama sekali nggak ngeh. Jangan bentak anak karena saudara stres dalam pekerjaan, dia nggak tahu apa-apa. Jangan hancurkan, merusak atmosfer rumah karena apa yang sedang saudara alami dalam pekerjaan saudara. Jadi dewasa dong, kalau pakai bahasa Inggrisnya be gentle. Jadi gentleman dong. Jangan bawa-bawa tuh masalah di kerjaan lo bawa ke rumah. Orang rumah kan gak tahu apa-apa. Jadinya kesehatan emosional keluarga kita rusak. Padahal kita kan pulang ke rumah supaya damai. Kita sendiri yang merusak kedamaian di rumah. Amin. Amin. Nah itulah saudara bisa punya bayangan susah jadi gembala ya. Ribet. Terakhir, kenapa orang memilih meninggalkan gereja? Karena dia merasa ada musim yang baru dan tujuan yang baru. Saudara ninggalin gereja itu boleh loh. Kalau Tuhan punya destinasi buat saudara. Tuhan ingin saudara berkembang dan bertumbuh. Saya mau bilang, enggak apa-apa ninggalin gereja. Pak, saya enggak bertumbuh di gereja A, saya mau bertumbuh di gereja B, pindah aja. Karena Anda tidak dimiliki oleh gereja, Anda dimiliki Yesus. Gereja enggak pernah mati buat Anda, Yesus yang mati buat Anda. Amin. Tapi jangan pernah meninggalkan karena pahit, kecewa, marah, jangan. Lebih baik jangan tinggalin dulu, beresin dulu kepahitannya baru hilang. Apapun yang saudara alami di gereja, jangan tinggalkan gereja karena kepahitan itu gak pernah bagus efek jangka panjangnya. Tinggalkan gereja karena saudara ingin bertumbuh, ingin berkembang, ingin melayani Tuhan lebih lagi. Silahkan. Atau pindah kantor, pindah kerja. Gak apa-apa, karena ada destinasi yang baru buat saudara. Saya tulis di sini begini. Pelayanan di sebuah gereja bisa menjadi destinasi dan rumah terakhir bagi sebagian orang. Dan bagi sebagian lainnya hanyalah salah satu destinasi dalam perjalanan menuju kepenuhan panggilan Tuhan. So, saran saya buat setiap orang yang beribadah di gereja, melayani di gereja. Pertama adalah begini. Buat beberapa di antara saudara, gereja ini akan jadi rumah terakhir.
saudara nggak akan kemana-mana lagi. Udah di sini aja udah. Sampai akhir hayat saudara. Tapi buat beberapa di antara saudara, gereja ini cuma satu destinasi aja. Tuhan akan bawa saudara lagi ke gereja lain mungkin. Dan di gereja itu saudara akan bertumbuh, berkembang, makin kenal Tuhan. Dan itu bagus. Amin. Tapi jangan pernah meninggalkan gereja. Karena pahit, karena kecewa, karena benci. Jangan. Beresin dulu baru pergi. Karena Tuhan tidak pernah mau memberkati sesuatu yang lahir dari pemberontakan. Beresin aja dulu. Saya lagi kesel Pak sama Pastor Joseph Kelly. Karena Bapak saya Pak. Oh iya Pak. Ya, jadi terus gimana sekarang Pak? Ya udah. Saya akhirnya mau pergi. Ya udah pergi Pak. Tapi udah damai. Pergi dengan berkat dari Tuhan. Amin. Amin. Kesimpulan saya hari ini adalah jadi gembala itu susah. Pelayanan itu susah. Jadi pemimpin itu susah. Pertama, dia bisa kelelahan. Kedua, dia bisa mengalami kejatuhan karena godaan banyak. Gak cuma dari gembala, siapapun kalau udah banyak duit banyak godaannya. Ya, dia bisa stres karena tekanan dari rumah tangganya sendiri. So gak gampang loh jadi gembala. Jadi kalau sudah lihat ada pendeta gembala di YouTube yang keren luar biasa, itu gak gampang itu dia, susah. Tetapi kita percaya kalau kita mau jadi orang-orang yang suportif, orang-orang yang mengasihi gereja, mengasihi pemimpin, mengasihi gembala, kita akan melihat berkat Tuhan juga dicurahkan buat kita semua. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Tuhan, pada hari ini mungkin kami belum pernah mendengar khotbah seperti ini di ibadah raya. Ini sesuatu yang baru buat kami semua. Tapi hari ini kami disadarkan bahwa kehidupan ini tidak mudah. Hari ini kami disadarkan bahwa ada banyak hal yang bisa membuat kami mundur. Baik dari pelayanan, baik dari pekerjaan, atau bahkan lebih daripada itu, keinginan untuk kami bunuh diri mengakhiri kehidupan kami. Tapi hari ini kami sadar Tuhan bahwa Tuhan menyayangi kami. Bahwa Tuhan peduli dengan kehidupan kami. Bahwa Tuhan punya rencana atas kehidupan kami. Karena itu pada hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Maukah saudara mengangkat tangan saudara dimanapun saudara berada? Mau gak kita berdoa hari ini buat para pemimpin kita di gereja? Buat gembala kita di gereja, buat anak-anaknya, buat keluarganya. Bapak, hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Kami mungkin gak tahu gembala kami atau bahkan gak kenal gembala kami. Tapi hari ini kami mau berdoa dalam nama Yesus. Pelihara kehidupannya, beri kesehatan dan umur yang panjang. Pelihara anak-anaknya Tuhan. Kalau gembala kami juga mungkin punya masalah seperti kami. Masalah dalam mengurus anak, masalah dalam mengurus keuangan, masalah dengan sakit penyakit. Kami berdoa Bapak berkati gembala kami ini. Berkati para pemimpin kami, berkati para pengerja di gereja. Berkati orang-orang yang telah memberi diri mereka melayani di gereja ini Tuhan. Oleh karena mereka gereja bisa berjalan dengan baik. Oleh karena mereka kami dapat diberkati saat kami datang beribadah. Karena itu di dalam nama Yesus hari ini, biarlah kasih karunia Tuhan turun. Mulai dari gembala kami sampai semua yang melayani. Dan aku juga berdoa dalam nama Yesus hari ini buat jemaatmu, di umatmu hari ini dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan menguatkan engkau. Kiranya Tuhan meneguhkan engkau. Jangan berkecil hati, jangan tawar hati. Kuatkan hatimu senantiasa. Karena Tuhan peduli dengan hidupmu. Dia peduli dengan keluargamu. Dia peduli dengan pekerjaanmu. Dia peduli dengan kelelahanmu. Dia peduli dengan kejatuhanmu. Hari ini Tuhan mau menguatkan engkau. Dia mau mengangkat engkau kembali. Dia ingin membuat keluargamu sehat kembali. Dia ingin membuat jiwamu sehat kembali. Dia ingin membuat keuanganmu sehat kembali. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat yang dari Tuhan. Terimalah jamahan yang dari Tuhan. Sebab engkau tidak sendiri. Tuhan ada untukmu. Dia menyertai engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya Tuhan baru saja menyembuhkan jiwanya. Bersama-sama kita katakan amin. Kami berdoa buat firman Tuhan yang luar biasa. Biar kami mengerti Tuhan betapa kami membutuhkan Tuhan. Betapa kami membutuhkan perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga semua masalah kami Engkau bisa mengambil alih.
jiwa kami dipulihkan, emosional kami disembuhkan, roh kami disegarkan karena kami mengalami Tuhan pribadi demi pribadi. Oleh karena itu damai sejahtera aku lepaskan buat para jemaat, keluarga-keluarga dan anak-anak yang ada. Keluar masuk mereka penyertaan Tuhan yang sempurna. Immanuel, Jehovah yang menyediakan menjadi segala sesuatu dalam hidup mereka. Pengharapan mereka hanya di dalam nama Yesus. Oleh karena itu berkat dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami. Engkau yang menjaga, Engkau yang memperdamaikan keluarga kami, anak-anak kami. Bahkan dalam situasi yang kompleks, rumit Tuhan, kami tetap mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.